Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan seluruh pemirsa, rekan-rekan sahabat saya dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati. Doa dan harapan saya, supaya kekuatan Tuhan, urapan Allah, energi Allah bersama dengan kita, dan Allah senantiasa berjalan bersama dengan kita dalam mengharungi hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan saya akan membawa renungan dalam Mazmur 126, masih dalam Tuhan sanggup menghukum siapapun yang tidak taat kepadanya, dalam Mazmur 106 ayat 28 sampai 31. Mengapa saya serius menggarap Mazmur 106 ini? Karena saya melihat begitu dalamnya ungkapan dari pemazmur yang perlu kita waspadai dalam kehidupan ini, sehingga kita bukanlah orang-orang yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi melakukan apa yang diperkenankan oleh Tuhan, supaya kita tetap taat kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak memandang atau melihat rupa siapa yang salah di hadapannya, mau biji matanya kah itu, mau kekasihnya kah itu, orang yang diurapinya kah itu, atau orang yang sungguh-sungguh bekerja di dalam layanan Tuhan. Kalau mereka tidak taat, mereka bisa mendapat hukuman. Dan itulah pemazmur mengatakan dan mengungkapkan itu, supaya kita yang hidup sekarang ini betul-betul dapat menarik hikmah, menarik pelajaran dari situ, untuk kita tidak ulang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, di masa zaman Israel tersebut. Puji nama Tuhan. Jadi dikatakan yang pertama, saya baca dulu. Mereka berpaut pada Baal Peor dan memakan korban sembelihan bagi orang mati. Mereka menyakiti hatinya dengan perbuatan mereka, maka timbullah tulah di antara mereka. Tetapi Pinehas berdiri dan menjalankan hukum, maka berhentilah tulah itu. Terus, ya, sampai di situ. Hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai jasa turun-temurun untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Jadi, kita tahu bahwa Baal Peor ini pada waktu itu adalah dewa yang sangat populer di Kanaan pada waktu itu, ya. Jadi, dia lambang seksual, ya, dan kemudian juga lambang penyembahan berhala. Jadi di sini mengakibatkan dosa seks, dosa penyembahan berhala, dan simbol dari kekuatan juga dan kesuburan. Allah yang disebut dewa hujan atau dewa pemberi hasil, ya, atau dewa yang memberikan hasil kebun itu menjadi luar biasa. Nah, itu menyebabkan hal-hal ini menyebabkan prostitusi atau pelacuran bagi orang-orang Israel. Nah, kalau Anda baca dalam Bilangan 25 ayat 1 sampai 18, Anda akan bisa melihat bagaimana mereka saling kawin-mengawin, saling yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang-orang Israel, tetapi mereka melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan pada waktu itu. Orang Israel meniru perbuatan-perbuatan mereka, bukan justru mereka menjadi penginjil, bukan mereka justru menjadi alat untuk menyaksikan kebesaran-kebesaran Tuhan. Di zaman sekarang ini juga banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negara ini, tidak menjadi berkat, justru menjadi batu sandungan. Dan kita diajar oleh Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kita ada. Setidak-tidaknya kita tidak menyakiti Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi, dengan demikian orang Israel terjebak dalam dosa mereka. Yang kedua dikatakan mereka memakan korban sembelihan atau korban-korban sembelihan bagi orang-orang mati, ya. Alkitab kan mengatakan di dalam dalam Kisah Rasul 15 ayat 28-29, ini adalah keputusan kami, ya, keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, bahwa
setiap orang ayat 29-nya dikatakan supaya menjauhi diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Itu yang pertama. Makanan yang dari darah. Yang ketiga dari daging binatang yang mati dicekik, ya. Itu kalau biasanya orang-orang yang menyediakan merpati atau burung puyuh itu biasanya dicekik, ya. Seringkali begitu karena katanya rasanya lebih manis. Itu sebabnya saya hampir tidak mau makan burung darah di di restoran, terkecuali di restoran orang, ya maaf ya, yang betul-betul memotongnya gitu. Ya karena ada orang yang tidak memotongnya, tetapi itu dipicit saja hingga mati. Nah, katanya dagingnya rasanya lebih manis. Saya tidak tahu itu. Tetapi saya mau katakan itu tidak boleh dimakan, kata firman Allah. Lalu yang keempat, dari percabulan, ya. Itu dari percabulan bisa saja yang dicuri, dari hasil korupsi, dari hasil penipuan, dari hasil merampok, dari hasil jalan dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang tak boleh dimakan. Makanya saya bilang seringkali kepada mereka-mereka atau semua orang percaya, saya mau katakan, ya jangan beri kepada anak-anak kita hal-hal yang tidak baik, hasil dari yang tidak baik, karena nanti akan masuk ke darahnya dan bisa menjadi pemberontak, ya. Saya sudah pernah katakan itu di cerita saya yang lama, ya, di antara khotbah-khotbah saya yang lain. Karena ada orang yang selama hidupnya yang melakukan apa yang jahat, kemudian setelah anak-anaknya dewasa, hasil yang dari kejahatan itu diberikan kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya kembali hidup dalam kejahatan, hidup dalam hal-hal yang jahat juga, melakukan penjualan narkoba dan lain sebagainya. Dan itu membuat orang tuanya menderita. Tapi apa mau dikata, memang itulah yang mau saya katakan. Jangan memberikan dari hasil hal-hal yang tidak baik. Lalu kemudian dikatakan oleh firman Allah, tapi justru Israel melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Sudah dilarang oleh Tuhan, tapi dilakukan. Jangan mengawini orang lain selain suku bangsamu. Itu mereka tabrak. Jangan memakan penyembah dari persembahan berhala, itu ditabrak. Jangan menyembah berhala, itu juga. Luar biasa. Untungnya kita ini, ya, saya berkatakan ini ketika saya membaca Mazmur 106 ini, untungnya saya sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Kalau saya hidup, di dalam masa yang lampau atau ya, saya nggak tahu bayangkan bagaimana kehidupan ini. Karena jelas pada waktu masa lampau hidup ini tidak berkenan, ya, di hadapan Tuhan. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan dan kita diberikan kehidupan yang bisa memuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi bersyukurlah kalau kita bisa hidup di dalam masa anugerah ini. Dan kemudian mereka menyakiti hati Tuhan dengan perbuatannya. Bukan justru memuliakan Tuhan dengan perbuatannya, tapi justru menyakiti Tuhan dengan perbuatannya. Dengan menyembah berhala, dengan pre-sex, dengan kawin-mengawin yang tidak disetujui Tuhan, dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Allah, itu yang dilakukan. Jadi dengan perbuatan mereka itu, mereka menyakiti Tuhan. Coba kita renungkan dalam hidup kita ini. Bagaimana perbuatan kita? Apakah karena perbuatan kita ini mau menyakiti Tuhan, apa mau memuliakan Tuhan? Saya sering katakan kepada Tuhan, buatlah hambamu ini setia, buatlah hambamu ini taat. Dan saya juga berkata, saya mau taat, beri aku tetap kekuatan kepada Tuhan, dan aku mau memuliakan Tuhan dalam hidupku, aku mau mengasihi Tuhan dalam hidupku. Walaupun ada banyak pertarungan, pergumulan, tetapi saya mau katakan itu
hampir kalau nanti Anda baca ikuti khotbah saya, hampir seringkali saya katakan 4 kata ini, yaitu setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, lalu memuliakan Tuhan dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan ini. Yang terkala pentingnya adalah melakukan firman Allah itu dalam kehidupan ini. Kita memang bukan manusia yang super, tapi bersama dengan Allah saya yakin dan percaya kita bisa melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Perbuatan kita bukan untuk mengaibkan Tuhan, tapi perbuatan-perbuatan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi saya mengenai kasus saya ini seringkali saya bersaksi tentang Tuhan. Ya, Anda bisa mungkin lewat dari hukuman negara, tetapi sekali-kali tidak pernah lewat dari hukuman Tuhan. Yesus melihat siapapun, karena pernah saya katakan pada 2 orang yang sangat bertanggung jawab tentang kehilangan mobil saya ini, ya, siapa Anda yang melenyapkan mobil saya ini, Anda yang akan berurusan dengan Tuhan. Saya tidak mengancam, tetapi saya katakan karena saya sudah minta baik-baik dan saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah tertidur dan terlelap. Dan ketika dia sakit, saya langsung bilang kepada Kasat Kanit pada waktu itu, saya katakan, saya sudah tahu dia sakit karena Tuhan sudah beritahukan kepada saya. Tapi saya sudah minta sama Tuhan supaya dia jangan mati sampai selesai urusan saya. Itu, jadi perbuatan-perbuatan kita bukan untuk mengaibkan Tuhan, tapi untuk menunjukkan kebesaran Tuhan. Selama Anda tidak bersalah, selama Anda melakukan apa yang benar, tidak usah takut mengatakan sesuatu yang benar tentang kehidupan ini, tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tidak usah takut bersaksi, ya. Jadi Tuhan izinkan ini terjadi supaya saya juga bisa bersaksi kepada mereka tentang kebaikan Tuhan, tentang kemurahan Tuhan, tentang kesabaran Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat mereka menyakiti Tuhan dan akibatnya timbul tulah, ya. Dan timbul tulah dan lagi tulah atau cemburu ilahi itu lagi memakan korban. Tiba-tiba ada orang yang melintas atau orang Israel yang menikah atau dengan orang Midian, lalu mereka dengan tenang-tenang lewat dari kemah pertemuan itu, lalu orang Israel yang lain sedang menangis karena berkabung, lalu tiba-tiba Pinehas dengan amarah yang begitu luar biasa, dia bunuh itu. Dan kemudian Alkitab katakan surutlah amarah Tuhan. Dikatakan oleh Alkitab kira-kira 24.000 orang yang meninggal karena cemburunya ilahi itu, atau amarahnya Tuhan masuk dalam orang Israel. Jadi menjaga kehormatan Allah, dikatakan bahwa nanti Anda bisa baca dalam Bilangan 25 ayat 1-8, dari saya sarankan bahwa si Pinehas ini anak Imam Harun, dikatakan dia melakukan perintah Allah. Memang ada perintah yang dibilang kepada Musa melalui Musa. Lalu kemudian menjaga kehormatan Allah. Jadi kita perlu melakukan firman Allah, bukan harus membunuh. Sekarang karena hidup zaman kasih karunia, jangan Anda membunuh. Membunuh itu dosa. Justru kata firman Allah, kasihi musuhmu, jangan membalas. Saya hanya mengingatkan tentang perjalanan bangsa Israel, sejarah bangsa Israel, supaya sejarah itu jangan kita ulang di masa kini. Justru melalui sejarah itu kita menarik hikmahnya, menarik pembelajaran untuk kita bisa pakai di masa kini untuk kehidupan kita, melakukan apa yang disenangi oleh Tuhan, sebagaimana zaman anugerah ini. Jadi kemudian dikatakan yang kedua, menjaga kehormatan Allah. Kita perlu menjaga kehormatan Allah dengan perbuatan-perbuatan kita. Lalu dikatakan membela Allah. Bagaimana kita membela Allah? Allah lah yang membela kita, ya. Allah lah yang menyatakan apa kekuatannya kepada kita. Di sini bukan berarti dengan kekuatan Anda membela Tuhan, bukan.
Yang mau saya katakan, dalam prinsip kehidupan sekarang ini membela nama Allah itu berarti kita hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidup dengan setia, hidup dengan taat, hidup dengan benar di hadapan Tuhan, lalu hidup memuliakan Allah, hidup mengasihi Allah, dan melakukan apa yang dikehendaki Allah. Itu namanya Anda membela nama Allah, karena yang Anda bawa bukan diri Anda sendiri, tapi Allah yang telah menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Jadi puji nama Tuhan, siapapun kita, ketika kita melakukan hal yang salah, kita tidak berbalik, hukumanlah yang akan menanti. Memang Tuhan itu panjang sabar, tapi jangan permainkan panjang sabar Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, berkati firman-Mu yang sudah kami dengar menjadi pembelajaran bagi kami. Begitu luar biasanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa, karena Tuhan yang memerintahkan kami untuk berdoa sapaan. Kami berdoa bagi negara kami, pemimpin kami, bagi masyarakat, bagi orang kudus-Mu, bagi orang-orang percaya, apapun profesi mereka, Tuhan berkati semua. Terlebih kami berdoa bagi presiden kami, supaya Tuhan dan wakil presiden diberikan mereka hikmat akal budi dalam menjalankan roda pemerintahan ini sebagai pemimpin di bangsa ini. Mereka boleh membawa Indonesia kepada kemajuan yang lebih lagi, kemakmuran, dan lain sebagainya Bapa di surga. Tuhan tolong semuanya sehingga mereka bisa memimpin bangsa ini dalam keadilan dan kebenaran Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat para menteri, para pejabat, para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, semuanya, ABRI maupun Polri diberkati oleh Tuhan dalam menjaga, mempertahankan dan menjaga keamanan negeri ini Tuhan Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, dan para stakeholder juga, stakeholder bangsa ini juga dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Tuhan tolong semua. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi gereja Tuhan, agar gereja-Mu tetap menyuarakan suara kenabian Tuhan, suara kebenaran Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga gereja-Mu bukan justru melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan, tapi gereja-Mu dapat menjadi teladan dalam menunjukkan terang dan keadilan di bangsa ini. Terima kasih Bapak di surga. Gereja Pantai Kosta juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati Tuhan sahabat-sahabat kami dimanapun mereka melayani, di ngarai, di lembah, di gunung, di hutan, di tepi pantai, atau di mana saja Tuhan mereka melayani. Tuhan memberkati umat-Mu juga, Tuhan berkati. Kami mau berdoa Tuhan bagi orang-orang yang sakit, bagi mereka yang sakit COVID, dalam nama Tuhan Yesus tumpangkan tangan atas mereka dan sembuhkan mereka dalam nama yang sampai Maroke disembuhkan dalam nama Yesus. Selalu ada mujizat kuasa Tuhan untuk menolong mereka yang percaya dan berharap kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih para dokter yang menangani semuanya. Tuhan tolong semua tetap dipelihara oleh Tuhan, dijaga, dipagari oleh Tuhan sebagaimana Engkau memagari Ayub sampai Engkau menarik pagar itu, baru ada hal yang terjadi dalam hidup itu. Ada pada Ayub, dan tidak ada satupun kekuatan yang dapat melumpuhkannya. Tetapi Ayub mengalami proses pengujian, dan itulah sebabnya dia keluar sebagai pemenang. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi orang-orang yang sakit apapun, Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Tuhan, kami berdoa agar Allah memberkati, menolong semuanya hingga mereka melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan, mereka melakukan apa yang baik di mata Tuhan, mereka melakukan apa yang Yesus Kristus. Engkau nyatakan semuanya ini Tuhan, Engkau nyatakan kebaikan, Engkau nyatakan kemurahan-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang mereka yang sakit apapun, mari Engkau tumpangkan tangan atas mereka, dan oleh bilur-bilur-Mu menjadi kesembuhan bagi mereka. Oleh kuasa-Mu mereka disembuhkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus selalu ada mujizat bagi orang-orang yang beriman dan berdoa kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, belas kasihan Allah bagi mereka yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa bagi orang-orang yang berdampak, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka Tuhan, agar mereka tetap kuat dalam menghadapi kehidupan ini, bukan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dengan jalan mencuri, merampok, membunuh,
dan menipu orang hanya untuk bisa memenuhi kehidupan mereka. Tuhan, jangan Bapa, tolonglah kepadamu Tuhan dalam nama Yesus, supaya mereka dapat pertolongan Tuhan. Kalau Engkau yang mau diberitakan oleh karena mengalami masalah dalam atau berdampak karena pandemi ini, angkat kedua belah tanganmu dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, lihat mereka mengangkat tangan mereka, Tuhan, mari genggam tangan mereka dan tolong mereka, karena kami tahu orang-orang menyerahkan persoalan mereka. Engkau katakan, aku melihara, dan Engkau yang berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan berikan mereka kelegaan, kekuatan sertaan-Mu Tuhan, sehingga mereka bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Karena Tuhan hadir menolong mereka, memberkati mereka, menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kalaupun Tuhan mereka belum mengalami, mereka sudah mendapatkan kekuatan dari Tuhan, sehingga mereka berkata, karena Tuhan berkata, aku menyertai mereka dalam kesusahan mereka, dalam masalah mereka, sebagaimana dalam Mazmur 91 ayat yang ke 14, 15, 16 itu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan bagi orang-orang yang mau menyerahkan hidup mereka kepadamu, mau mengalami lahir baru. Kalau Engkau orangnya taruh tanganmu di dada, Tuhan tolong mereka, sehingga mereka adalah orang-orang yang memuliakan Engkau. Oh, karena Tuhan hadir dalam hidup mereka, mereka menyerahkan diri. Kalau Engkau Tuhan bisa hadir melawati Saulus untuk menjadi hamba-Mu, menjadi alat-Mu di tangan-Mu Tuhan. Mereka menyerahkan diri ini, lawati juga mereka, datang kepada mereka, urapi mereka, hadir dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Engkau dalam hidup mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan firman-Mu ada dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, sehingga mereka hidup melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Mereka tidak lagi melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih karena Engkaulah sumber kekuatan mereka. Engkaulah yang memampukan mereka melakukan apa yang berkenan di hadapan kami manusia yang penuh dengan kelemahan. Tanpa Tuhan, kami adalah orang-orang berdosa. Dan itu sebabnya kami mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mempercayai Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih. Kalau engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengarkan firman Allah terlebih dahulu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kalau engkau mau menerima hidup yang kekal, taruh tanganmu di dada dan ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya mengaku segala dosa dan kelemahanku, tapi kumohon kepadamu, Engkau sucikan hamba-Mu dari segala dosa dan kejahatan dengan kuasa darah-Mu yang kudus itu. Sekarang kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku, menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi penguasa dalam hidupku Tuhan. Saat ini ku percaya, aku sudah menerima hidup kekal dari Tuhan dan menjadi warga negara Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi umat-Mu, gereja-Mu, orang-orang percaya dimanapun mereka berada, orang-orang kudus-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, semua anak bangsa diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi generasi muda, agar Engkau Allah menyatakan kebaikan-Mu. Kami tahu persis bagaimana generasi muda yang takut akan Tuhan, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel, Yusuf, Nehemia, dan lain sebagainya Tuhan. Kami tahu juga orang-orang yang pahlawan-pahlawan dalam kegerakan rohani, seperti Samuel, Paulus, murid-muridmu, Timotius, dan lain sebagainya. Kami juga punya orang-orang yang bergerak dalam bidang swasta, seperti Abraham, Ishak, dan Yakub, Laban, dan lain sebagainya Tuhan. Tuhan tolong semuanya supaya mereka melakukan apa yang terbaik. Tetapi Tuhan, kami mohon supaya mereka dalam hidup mereka tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena kami melihat ada banyak orang-orang muda melakukan tawuran antar kampung, antar sekolah, dan lain sebagainya. Tuhan tolonglah supaya orang-orang muda ini
tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sehingga apabila nantinya negara ini dipercayakan kepemimpinan kepada mereka, mereka bisa membawa negara ini jauh lebih baju, lebih makmur, lebih sejahtera. Oleh karena Tuhan bersama dengan mereka, mereka melakukan apa yang baik, adil dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jika Anda sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengucapkan selamat bagi kita dan aktiflah beribadah kepada Tuhan. Dan kemudian bagi kita yang sudah ditolong oleh Tuhan, mari saksikan kemurahan dan pertolongan Tuhan. Dan juga saya mau katakan kepada kita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan juga tertawalah dengan orang tertawa, menangislah dengan orang yang menangis. Jangan Anda menangis dengan orang yang berbahagia, Anda berbahagia dengan orang yang menangis. Jangan ya. Dan doa saya kepada kita semuanya, biar setiap kita bisa berkata, segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Dan apabila kita pagi ini mau beraktivitas, mari kita mentaati prokes 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, lalu kemudian atau hand sanitizer, dan juga menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Yang kelima, ya mengurangi mobilitas kita. Dan yang keenam, yang tidak kalah penting, berdoalah. Berdoa untuk dirimu, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk masyarakat, berdoa untuk lingkungan, berdoa untuk bangsa dan negara ini. Dengan satu harapan kita bersama, bahwa Indonesia bebas dari pandemi. Sehingga masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semua bisa beraktivitas kembali dengan normal. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Ya, haleluya, haleluya. Dan saya mau katakan, hiduplah tanpa narkoba, karena hidup tanpa narkoba jauh lebih baik. Karena kalau Anda hidup dengan narkoba, Anda bisa menghancurkan dirimu, menghancurkan keluargamu, usahamu, pekerjaanmu, bahkan bangsa dan negara ini. Say to drug no, and say to the words of the Lord yes. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya, haleluya. Amin.